Kalau lagi sakit, nggak jarang dokter bakal ngasih resep antibiotik dan disarankan diminum sampai habis walaupun penyakitnya udah dirasa mendingan. Kenapa ya harus minum antibiotik sampai habis? Apa kira-kira dampaknya buat tubuh kita? Ini kata dokter. Antibiotik udah ditemukan lebih dari 90 tahun yang lalu, dan penemuannya udah berhasil menyelamatkan jutaan umat manusia di dunia yang kena infeksi bakteri. Emang sih di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan infeksi, tapi tetap juga ada batasan kemampuannya. Misal pas kena infeksi berat, tubuh juga perlu bantuan dari antibiotik. Tapi ternyata kalau penggunaan antibiotik nggak tepat atau nggak dihabiskan, antibiotik juga bisa berdampak buruk bagi tubuh. Antibiotik itu fungsinya mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Di dalam tubuh kita ada miliaran bakteri. Ada bakteri yang baik, ada juga bakteri yang jahat yang bikin kita sakit. Nah, antibiotik ini dibuat untuk membunuh si bakteri jahat tertentu di tubuh kita. Antibiotik bisa menyerang bakteri lewat berbagai cara. Ada yang diserang bagian dinding sel bakterinya sampai hancur. Ada juga yang cara kerjanya menghambat pembentukan DNA si bakteri jadi nggak bisa berkembang lagi. Nah, walaupun udah merasa sehat, bakteri penyebab penyakit di tubuh belum tentu hilang semuanya. Sisa bakteri yang masih hidup ini bisa bermutasi jadi kebal. Misalnya, dia mengubah susunan dinding selnya jadi lebih kuat sampai nggak bisa ditembus sama antibiotik. Bakteri ini juga bisa menginfeksi ulang. Dan kalau diobati pakai antibiotik yang sama, bakalan gak mempan lagi. Atau terjadi resistensi antibiotik. Dampaknya, nanti penyakit jadi lebih sulit disembuhkan. Pilihan obat antibiotik yang bisa dipakai jadi lebih sedikit dan biaya pengobatan lebih mahal. Semakin banyak resisten sama jenis antibiotik, akhirnya nggak ada lagi antibiotik yang mampu membunuh bakteri jahat di tubuh. Jadinya infeksi nggak bisa diatasi dan bisa mengancam nyawa. Serem kan? Jadi, antibiotik harus dipakai dengan benar, diminum sampai habis sesuai resep dokter. Oh ya, antibiotik juga nggak bisa dipakai untuk mengobati penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi virus. Makanya jangan sembarangan pakai antibiotik. Belum tentu penyakit kamu disebabkan bakteri. Bisa aja penyebabnya virus. Ingat, konsumsi antibiotik harus berdasarkan resep dokter. Ini kata dokter tentang antibiotik. Bagaimana aturan minum antibiotik? Antibiotik adalah obat yang berfungsi menghancurkan dan melemahkan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit di dalam tubuh. Aturan minum antibiotik yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Minum antibiotik sesuai resep dan anjuran dokter. Dokter akan menentukan berapa lama waktu yang efektif untuk pengobatan antibiotik yang kamu jalani. Meski setelah beberapa hari meminumnya, kamu sudah merasa baikan, kamu harus mengonsumsi antibiotik sampai habis. 2. Konsumsi antibiotik sesuai dosis yang diberikan dan tepat waktu. Obat antibiotik akan efektif jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Ada juga anjuran agar obat ini diminum 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. 3. Habiskan antibiotik sesuai resep. Jika kamu berhenti meminum antibiotik sebelum waktunya, ini akan membuat bakteri jahat di dalam tubuh menjadi kebal terhadap pengobatan antibiotik di masa datang. 4. Jangan memberikan obat antibiotik pada orang lain. Kondisi tubuh seseorang akan selalu mengalami perubahan dan memiliki riwayat penyakit khasnya masing-masing. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh menerima atau memberikan obat antibiotik dari dan ke orang lain. 5. Sampaikan riwayat kesehatan yang dimiliki pada dokter. Beberapa orang memiliki reaksi alergi terhadap antibiotik, terutama jenis penisilin. Efek sampingnya seperti ruam, pembengkakan lidah, sampai sulit bernapas. Untuk menghindarinya, pasien disarankan menyampaikan riwayat alergi yang dimiliki kepada dokter. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa.